Lanjutan ini masuk poin keempat, bahwa tasawuf masuk di zaman Yunani menguasai wilayah Timur Tengah, dari Syam, Mesir, Irak, Faris, Persia, dan India. Jadi masuk keyakinan al-ilusiyah ya. Kalau orang zaman sekarang disebut Illuminati ya, Illuminati. Lalu ذلك الأوفاق والزراجية والطلاسم واستنطاق الحروف واستخدامها وهذا العلوم الذي لم تزل العلوم الأساسية عند المتصوفة المسلمين والتي هي نفس السحر وأبوابه والتي انبثقت أصلا من الكهنة المصرية الفرعونية. Jadi di zaman Ilusiyah ini mereka menggunakan simbol-simbol, huruf, talsam, ya kode-kode tertentu, dan mempelajari rahasia-rahasia itu untuk memasukkan ilmu-ilmu sihir. Dan ini juga dipelajari oleh sebagian tokoh sufi, ya, masuk ya. Walati hiya nafsus sihir, ya, ini termasuk ilmu sihir, ya. Waladian basakat, jadi ini sumbernya dari kahana, ya, kahana orang-orang Fir'aun, ya, zaman Fir'aun di Mesir. Tuman hadarat al-ilusiyah ila ar-Ruman, ya, kemudian ilusi atau sufisme Yunani juga masuk ke Roma, ya. Di zaman Kaisar. Kemudian ketika muncul al-Masihiyah, Nasrani, agama Nasrani, harabatul ilusiyah. Jadi Masihiyah, orang-orang Kristen memerangi al-ilusiyah ini, orang-orang Illuminati ini. Hatta zaharat fil qarn al-thani al-midadi, sampai mereka muncul kembali di abad kedua Masehi, ya, yaitu al-Ghanusiyah, ya, al-Ma'rifah bil Yunani. Jadi mereka sudah menghapus nama ilusiyah, diganti genosis, ya. Al-Ghanusiyah artinya orang yang al-arif, ya. Ini juga masuk ke agama Kristen dan juga masuk ke Yahudi. Ini menyebar, ajaran ini, genosis ini menyebar ke Mesir, Syam, Irak, Yaman, dan Persia, sebagian Persia. Lalu yang berikutnya, kelima, adalah Yahudi. Di dalam ajaran Yahudi juga ada tasawuf, ya. Tusamma at-tanabbu, ya, at-tanabbu wa yusamma al-wasil bainas salikain, ya, atau disebut juga syekhnya disebut sebagai sufi. Tempatnya, ya, kalau itu disebut al-musfayat, ya, atau musfa. Wa kanat al-mujtama'at al-yahudiyah muta'athira fi kullil bilad allati dakhala al-islam, wa kanat misfayatuha muntashira ma'an, wa la'alla hadha al-misfayat kana al-muntalaq ar-ra'isi lis-sufiyah fil mujtama' al-islami. Jadi al-misfayat itu tempatnya orang-orang sufi di situ, menyebar di zaman umat Islam, lalu mereka keluar dari situ menyebut diri mereka sebagai sufi, ya. Rasulullah SAW diutus untuk menghapus segala bentuk kesyirikan, ya, baik itu menyembah makhluk yang mati ataupun makhluk yang masih hidup, ya. Lalu di sini ada beberapa dalil, ya, nanti bisa dibaca, ya. Jadi saya skip langsung. Jadi al-kahana, jadi orang dulu mereka tidak menamai diri mereka sebagai sufi, tapi disebut sebagai kahana, ya. Nah, kemudian kebiasaan untuk tinggal di tempat yang gelap, di kamar yang gelap. Nah, di sini ada sumbernya juga. Walihadza baqiyatul kahana tasarri fi ghiyabatil ghuraf al-mudlimah, ya, artinya menendiri di kamar yang gelap. Wa wara al-abwa' al-mawsada wal kahana yatahashuna idhara wusuman wa khawfan an takhtafuha as-suyuf ar-riddah hatta
فطن بعضهم إلى أن يتغير الاسم الكهنة يمكن أن يساعدون على تحريك بحرية، وكانت ترجمة من اليونان، وانتشرت كلمة صوفيا بمعنى الحكمة ممزوجة بالكلمة فيلسوفيا بمعنى حب الحكمة, cinta untuk kebijaksanaan. Kalau Sufia artinya hikmah, filosof artinya orang yang suka dengan ilmu hikmah. أو غيره ممزوجة. وحدث أن وصل واحد ممن تسلك في المسفى إلى مقام صوفي أي المرشد، ورأى أحد مثقفين أن هذه الكلمة العبرية تتوافق مع كلمة اليونانية صوفيا بمعنى الحكمة، ورآها مناسبا لمقتضى الحال. Jadi kalimat Sofia atau Sufi itu sama dengan al-masfa, safa ya, artinya hikmah atau kejernihan. Maka karena lafadznya ini sama pemaknaannya dan artinya dan fungsinya, maka mereka menggunakan istilah Sufi ini untuk menutupi diri mereka supaya tidak dituduh sebagai kelompok yang berbahaya bagi negara atau kelompok yang sesat. Kemudian bainat ta'ifatihim allati kanat mahdudah lil adad fi dhalikal waqt wa sur'ana ma khada'at lidh-dhawq al-arabi fi lafdh al-kalimah fa asbahat sufiyah aw al-muntasib ilaiha sufi. Wa rafa'at al-kahana ra'saha ba'da an wada'at anwanan jadidan laha. Dan orang-orang kelompok sir itu, kelompok rahasia itu, ketika mereka sudah mendapatkan nama yang cocok, maka mereka sudah berani untuk pamer, ya, berani untuk pamer, sehingga mereka sudah tidak takut lagi. Apalagi waktu itu, zaman itu Daulah Abbasiyah baru berdiri, Daulah Bani Umayyah hancur, sehingga mereka sudah tidak takut lagi dengan rintangan atau bahaya yang akan mereka hadapi. Lalu mereka alladzina saru ya'khuduna aqaidihim min al-halwasat asy-syaitaniyah syayatin al-jin ba'da an kanu masdar al-Qur'an wa sunnah al-uli an-nahi wal qaul ya'qilun wa ya'lamun wa yabsirun wa yasma'un wa yatafakkarun wa kanat ma'awal al-hadam alladhi damar al-mujtama' al-islami li'annaha kanat wa ma zalat tantashir al-jahl wal khuraf wal inhiraf an sirat al-mustaqim wa kanat ma'awal al-hadam alladhi afsadat al-ummah al-islamiyah لأنها مسخت الفرد المسلم الذي تأثر بها فجعلته جاهلا خرافيا دليلا خانعا تواكليا يعبد الشيخ بدلا من عبادة الله ولا ينشغل بتفكيره إلا للوصول إلى ساعة الصفا والمتعة التي يسمونها روحانية وولاية. Jadi bahaya mereka ini, kelompok sufistik ini, sufisme, mereka mencapai pada rohaniyah dan wilayah. Mereka akhirnya, sebagian dari mereka ada yang jatuh pada kesesatan, menyembah syekhnya, dan juga jatuh pada khurafat dan ketundukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsu yaqdi sa'a aw sa'at mutamatti'an bidzuhul mastulan sa'adiran fi halwasa wa ahamihi al-jadzabah wal isyraqiyah atau tahsyishiyah la farq. Jadi mereka ada yang jatuh pada flying atau nge-fly dengan hashish, dengan ganja atau sejenisnya. Maka dari itu kenapa kebanyakan ahli sufi itu kenapa kok mereka merokok ya, karena itu aktivitas yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan sufistik mereka. Rata-rata memang begitu.